terlebih dahulu. Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya bro, tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Iya. Jadi kan begini, kamu tadi mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu untuk mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung, malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Nah, jadi Bang Arloga itu jelas ya, ada dua Injil yang berbeda. Hanya ada kesamaan kata-kata Injil sehingga menjadi blunder. Padahal dalam kekristenan sendiri, Injil itu tadinya bukan kitab, tapi kabar baik yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di luar itu tidak ada lagi kabar baik tentang Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Nah, ini jelas berbeda ya dengan yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau yang diturunkan kepada Isa alaihissalam itu kita nggak tahu isinya seperti apa. Monggo silahkan kalian ambil itu, gunakan itu. Jadi jelas ada pembatas yang jelas berbeda. Itu yang di sounding, itu yang diharapkan supaya tidak blunder. Karena kesamaan kata-kata Injil itu tadi. Nah itu aja, silahkan. Kesamaan nama itu bukan berarti kesamaan objek. Isi, ya? kesamaan isi, konten nggak sama. Cuma nama, judul oke boleh sama, tapi isinya, kontennya itu jelas berbeda. Makanya tolong biar nggak blunder, konten yang dimiliki oleh kekristenan itu jangan diadop, jangan disadur, jangan diambil lalu ditaruh ke sana. Nah itu, gunakan saja judul Injil yang dimiliki oleh Isa alaihissalam itu seperti apa. Monggo-monggo saja, silahkan. Iya. Itu kira-kira. Artinya gini juga ya, biarkanlah Quran dengan hadis dan tafsir berdiri sendiri, tidak usah menguti-nguti Alkitab. Dan Alkitab pun demikian, biarlah Alkitab berdiri sendiri, PL dan BB, sebagai kebenaran yang terbuka, tapi tidak boleh diklaim-klaim secara menyimpang. Jadi kita belajar eksklusif aja, percaya diri atau independen itu istilahnya ya. Karena gini, kitab suci itu kan nggak mungkin bisa bercampur aduk. Karena memang sudah berbeda ya berbeda saja. Jadi begini ya Arloga, jadi bukan revisi kitab. Karena saya pun tahu kitab itu nggak perlu direvisi. Tapi ya gimana coba nih kamu diposisikan pada hal yang sama. Gimana kira-kira ya, kalau ayat dalam kitab sucimu itu kami ambil untuk mendukung tafsir Trinitas, pasti kamu tidak terima. Pasti kamu akan merasa kami tidak percaya Trinitas. Tapi kenapa ayat kitab suci kami diambil untuk menafsir Trinitas atau untuk mendukung Trinitas? Contohnya gimana, Kak? Itu kan pemisalan. Itu pemisalan.
Ya, maksudnya kan ada misalnya kayak contohnya kan pakai misal juga contohnya. Anda, saya memposisikan substansinya aja. Maksudnya, eh, seperti yang disampaikan Pak Erben tadi, biarlah semuanya berdiri sendiri. Karena bagaimanapun, keyakinan kamu dengan keyakinan saya itu berbeda. Injil dan Taurat punya kalian, itu berbeda dengan Injil dan Taurat yang kami yakini. Injil yang kalian pegang, Injil yang kalian yakini, dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang sejak 2000 tahun lalu adalah Injil yang ditulis oleh para rasul dan murid. Jadi tidak mungkin Injil yang kalian maksudkan itu adalah Injil yang kami pegang saat ini. Lalu, mengapa yang terdapat di dalam tafsir itu adalah Injil yang dari kami, bukan dari Injil milik kalian? Begitu maksudnya. Jadi saya berharap ada perubahan. Pak Erben, bising. Nah, jadi saya mengharapkan adanya perubahan itu aja agar kami ayat-ayat sinoptik kami tidak dimasukkan di sana. Itu aja yang menjadi harapan saya. Ya. Kemenang.